kegiatan terkait dengan penggagalan dan penangkapan terhadap 10 kontainer yang berisi barang ilegal di Pelabuhan Wikora Pontianak. Mohon izin Bapak Panglima, pada kegiatan siang ini hadir beserta kami di sini, yaitu perwakilan dari Bea dan Cukai Kalbakbar, kemudian perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi Kalbar, perwakilan dari Polairut, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Kalbar, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Pontianak. Bapak Panglima yang kami hormati, dapat kami laporkan berdasarkan hasil laporan dari jaring di lapangan. Jadi pada tanggal 6 Agustus 2025, tim Satgas dari Kodirel 12 beserta Satgas Mamba 25 dari Dismam Sanal dan bersama tim dari Bea Cukai melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 kontainer yang diduga berisi barang-barang ilegal di Pelabuhan Wikora Pontianak, tepatnya di Depo Peti Kemas PT Temas. Adapun asal barang tersebut diduga diselundupkan melalui jalur tidak resmi dari perbatasan RI Malaysia yang selanjutnya akan dikirim keluar Pulau Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Barat, menggunakan jalur laut. Adapun kronologis singkat yang dapat kami sampaikan, pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30, WIB bertempat di Depo Peti Kemas PT Temas Pontianak. Tim Satgas Quick Respon dari Kodirel 12 bersama Satgas Mamba 25 dan tim Bea Cukai mendapatkan dan menangkap 6 kontainer dengan ukuran 40 feet yang dicurigai. Selanjutnya tim gabungan meminta dan berkoordinasi dengan Kepala Cabang PT Temas untuk membuka kontainer. Dan setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapati ke-6 kontainer berisikan barang ilegal berupa balpres, di mana dalam satu kontainer berisikan kurang lebih ada 200 koli balpres. Dari hasil pengembangan, tim diduga masih ada kontainer 40 feet bermuatan barang ilegal, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2025, kurang lebih pukul 17.00 WIB bertempat di Depo Peti Kemas PT Temas, tim gabungan menangkap 4 kontainer yang diduga membawa barang ilegal. Selanjutnya, tim gabungan meminta kepada Kepala Cabang PT Temas untuk membuka kontainer. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapati ke-4 kontainer tersebut berisikan barang yang sama yang telah dilaksanakan pada tanggal 6, yaitu balpres dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dalam satu kontainer berisi 200 koli balpres. Modus dari pengiriman barang ini, di mana dokumen yang digunakan untuk pengiriman barang dari perbatasan sampai dengan Pelabuhan Wikora Pontianak ini dengan memalsukan surat manifest muatan, yang di dalam surat tersebut adalah biji plastik. Namun setelah dilaksanakan pemeriksaan tidak sesuai dengan manifest, yang mana ditemukan balpres pakaian bekas, yang tentunya ini merupakan barang yang tidak boleh masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya Bapak Panglima, terkait dengan kelanjutan dari penangkapan ini, saat ini tersangka masih dalam proses pendalaman, di mana diduga melanggar ketentuan pasal 102 huruf F, junto pasal 104 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 tentang kepabeanan. Untuk selanjutnya,
barang bukti berupa 10 kontainer dengan ukuran 40 feet ini yang bermuatan barang ilegal saat ini telah diamankan di Depo Peti Kemas PT Temas Pontianak dalam posisi disegel dan diberi polis lain. Yang selanjutnya dalam waktu dekat setelah kegiatan konferensi pers ini atau besok akan kita laksanakan penyerahan barang bukti ini kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini PPNS Bea Cukai Kalbakbar, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Perlu kami laporkan seperti yang sudah disampaikan Bapak Panglima tadi terkait dengan nilai ekonomi yang diperoleh dari penyelundupan Balpres ini. Berdasarkan survei di lapangan yang telah kami laksanakan, kalau dalam satu Balpres dihargai dengan 7 juta rupiah, maka 10 kontainer ini nilai totalnya lebih kurang 14 miliar rupiah. Demikian Bapak Panglima yang dapat kami laporan terkait dengan kegiatan penangkapan atau penggagalan penyelundupan 10 kontainer yang bermuatan barang ilegal berupa Balpres. Demikian selanjutnya mohon arahan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Kodaeral 12. Sudah jelas dan teruskan tindak lanjut proses hukum ya, terkoordinasi secepatnya supaya bisa ada keputusan hukum ya. Dan selanjutnya barang ini mau diapakan ya, itu nanti dari pengadilan ya. Saya kira itu. Terima kasih juga kepada jajaran karena izin kami menyampaikan bahwa jajaran Koarmada RI ini diikuti Vikon oleh seluruh jajaran di Armada 1, 2, dan 3 serta 14 Kodaeral ya. Juga di semua lanal ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pangkop Armada Republik Indonesia. Hadirin undangan serta rekan-rekan media yang kami hormati. Demikian penyampaian konferensi pers oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada para rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada para narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Baik, untuk sesi tanya jawab akan dipandu oleh MC. Kepada penanya yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, harap menyampaikan nama, asal media, dan pertanyaan kepada narasumber. Baik, kami persilakan. Baik, izin Pak, Alif dari Radio El Sinta. Sebenarnya Pak, dari seluruh penyelundupan Balpres selama ini Pak, negara asal pengirim paling banyak tuh dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah terdeteksi Pak Balpres ini ditujukan ke siapa? Dan apa langkah lanjutan setelah penindakan hari ini Pak? Dan pesan Bea Cukai kepada masyarakat serta pelaku usaha. Terima kasih Pak. Baik. Baik, kami persilakan kepada narasumber untuk bisa menjawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih dari El Sinta untuk pertanyaannya. Negara yang paling banyak ya seperti kita ketahui bahwa yang di Kalimantan itu kan berbatasan dengan Malaysia. Kemudian di perbatasan Selat Malaka juga dengan Malaysia. Ya, mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu ya berdasarkan dari Malaysia. Ya, karena hampir seluruh Balpres yang masuk itu selalu melalui dari Malaysia, dan kadangkala ada juga yang dari negara tetangga lainnya. Kemudian untuk tindak lanjutnya ya tentunya kita tidak hanya berhenti sampai dengan barang-barang ini dimusnahkan, tapi tentunya kita akan melakukan langkah-langkah hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Komando Daerah 12 ya, bahwa saat ini sudah dilakukan
pentahapan penyelidikan maupun penyidikan di Pontianak, dan selanjutnya mungkin karena ini adalah merupakan rangkaian dari Kalimantan, berarti dengan sampai di Tanjung Priok ini adalah merupakan suatu rangkaian ataupun satu jaringan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada narasumber lain apabila ada tambahan penjelasan yang ingin disampaikan kepada penanya. Kami persilakan. Baik, sudah cukup. Kita beranjak ke penanya selanjutnya. Silakan. Ya, perkenalan, saya Emir dari Nusantara TV. Pertanyaan untuk Bapak Dirjen Bea Cukai, Pak, terkait pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Pak, seperti apa sih sebenarnya pengawasan tantangannya yang terjadi, apalagi penyelundupan ini masih terus terjadi di Indonesia? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Emir, Nusantara TV, nah ini berkaitan dengan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar ya. Ya tentunya bahwa pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok ini kan tidak hanya sebatas bea cukai ataupun instansi terkait yang mengamankan. Ya tentunya dengan lalu lintas barang yang mungkin satu harinya bisa ribuan masuk ke ini ke Pelabuhan Tanjung Priok ini di bawah Pelindo, ya tentunya kita memerlukan satu kerjasama yang erat ya, seperti tadi bahwa kita tidak sendiri untuk bisa mengungkap lalu lintas barang-barang ilegal yang masuk di pelabuhan ini, sehingga kita juga perlu dari masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam rangka mengantisipasi ataupun memberikan informasi kepada aparat yang berwenang di sini, apakah itu Pelindo, apakah itu Bea Cukai ataupun itu Angkatan Laut, sehingga kita sama-sama menjaga pelabuhan ini dari derasnya arus masuk barang-barang ilegal. Terima kasih. Baik. Sudah jelas. Baik, kami persilakan kepada narasumber lain apabila ada yang ingin menambahkan. Sudah cukup? Baik, kami persilakan kepada penanya selanjutnya. Ya, silakan Mbak. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Aulia dari CNBC Indonesia. Operasi penindakan ini dilaksanakan oleh Bea Cukai bersama dengan Koarmada RI. Dan ini seperti bentuk sinergi dalam operasi ini dan apa rencana pengembangan ke depannya Pak? Terima kasih. Baik, dari CNBC ya. Dari CNBC pertanyaannya bentuk sinergi dan apa langkah-langkah selanjutnya. Seperti kita sampaikan tadi di depan bahwa operasi ini berhasil karena kita melakukan sinergi yang kita laksanakan bukan hanya pada saat hari ini saja. Kita mulai melakukan koordinasi maupun sinergitas dengan stakeholder yang terkait dalam hal penanganan keluar masuknya barang-barang ilegal ini sejak berdirinya Angkatan Laut, sejak berdirinya Bea Cukai, kita selalu melakukan koordinasi maupun sinergitas. Dan untuk kedepannya bahwa yang pasti bahwa sinergitas ini akan tetap dilakukan dan tidak akan terhenti sampai dengan saat ini, ataupun sampai dengan saat operasi ini berakhir. Tetapi kita akan terus melakukan sinergitas secara terus menerus. Demikian. Atau mungkin dari Panglima Komando Armada bisa menambahkan. Terima kasih, mungkin untuk menambahkan bahwa benar apa yang sudah dikerjakan itu kerjasama harus ditingkatkan karena negara kita adalah negara kepulauan. Banyak celah dengan banyak pelabuhan resmi, pelabuhan tikus ya,
itu yang membutuhkan peningkatan pengawasan dan penindakan. Kemudian kita juga butuh sinergi informasi intelijen. Kemudian kita juga perlu meningkatkan bukan hanya satu stakeholder, tetapi juga perlu mengembangkan dengan stakeholder yang lain. Sehingga sebetulnya ini diperlukan ada sebuah operasi bersama, berdasarkan dari pemantauan bersama. Nah, sehingga dengan adanya penataan operasi ini bisa lebih tertata di setiap sektor. Sehingga kita bisa mengalokasikan setiap kekuatan yang ada. Sehingga kita memperkecil semua kemungkinan masuknya barang ilegal melalui laut atau mungkin langsung di pelabuhan atau mungkin masuk di sungai atau mungkin tiba-tiba sudah di darat. Karena pada prinsipnya pelaku ilegal juga dia memiliki strategi dan taktik ya. Istilahnya yang main kucing-kucingan juga. Ya mungkin yang terakhir tadi sudah kami sampaikan bahwa informasi ini juga kita harapkan muncul dari masyarakat. Seperti tadi dari Babel juga muncul informasi keberhasilan pemberantasan penyelundupan pasir timah itu berdasarkan dari informasi masyarakat. Mungkin bisa menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, kita beranjak ke penanya selanjutnya. Silakan. Selamat sore Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Yolanda Caniago dari TV One. Izin bertanya Pak, yang pertama ini kan ditemukan beberapa totalnya kontainer atau peti kemas ya Pak ya. Selain dari Balpres ini apakah ditemukan hal-hal lain Pak seperti misalnya narkoba. Kemudian pertanyaan kedua, di 3 kontainer ini kan ditemukan di perahu PM Eagle Mas begitu ya Pak ya. Untuk proses hukum terkait Eagle Mas ini sendiri sudah sampai mana Pak? Kemudian juga pertanyaan ketiga, Balpres ini kenapa sangat sulit sekali untuk diberantas begitu Pak, mengingat masih banyak Balpres lain yang masuk ke Indonesia. Demikian, terima kasih. Karena ini proses untuk KM Eagle ya, Eagle Mas tadi ya, itu bisa dijelaskan oleh Pangderal dan Kodaeral 3 ya. Karena kan tadi masih proses penyidikan di Pangkalan. Mungkin tapi lengkapnya nanti dijelaskan oleh dan Kodaeral 3. Baik. Yes. Terima kasih banyak Pak Panglima. Kami sampaikan juga tadi sudah ada suatu pertanyaan, apakah ditemukan barang lain selain Balpres? Pada saat pemeriksaan hari Senin itu kita bongkar 2 peti kemas, kita menggunakan anjing pelacak. Begitu juga pada hari Selasanya juga menggunakan pelacak, negatif ditemukan narkoba. Memang kemarin kita pada saat buka pertama kita langsung coba indikasi ke narkoba. Itu yang sampaikan. Terus yang kedua, untuk proses kapal nanti kan kita dalami ya, proses penyidikan ke dalam sampai berapa peran keterlibatan dari kapal tersebut dalam mengangkut peti kemas tersebut. Karena di rangkaiannya dari Pontianak sampai dengan di Jakarta, sehingga kita harus butuh pendalaman lebih lanjut. Demikian. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada narasumber lain apabila ada yang ingin menambahkan penjelasan. Sudah cukup? Baik, kepada rekan-rekan media, tanpa mengurangi rasa hormat kami cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Kita akan segera melaksanakan agenda selanjutnya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama penandatanganan berita acara serah terima barang bukti oleh Kepala Bea Cukai Tanjung Priuk atau yang mewakili dan Kodaeral 3 Jakarta yang disaksikan oleh Asop Kodaeral 3 dan 1 Bea Cukai Tanjung Priuk. Untuk itu kami persilakan kepada Kepala Bea Cukai Tanjung Priuk atau yang mewakili Komandan Kodaeral 3 Jakarta, Asop Kodaeral 3 Jakarta, dan Kasih Penindakan 1 Bea Cukai Tanjung Priuk untuk menandatangani berita acara.
Selanjutnya mohon berkenan untuk mengabadikan momen, berkenan untuk mengangkat berita acara yang telah ditandatangani. Selanjutnya kepada para rekan media kami persilakan untuk mengambil foto dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2. Baik, kami ulangi. Persiapan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup? Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita laksanakan sesi foto bersama. Kami mohon kepada narasumber untuk bisa menuju depan meja konferensi pers untuk bisa melaksanakan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada teman-teman media untuk bersiap untuk melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk kita bela negara. Persiapan 1, 2, 3. Pegang barang bukti mau nggak Pak? Pegang barang bukti Pak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita melakukan peninjauan barang hasil penindakan berupa pakaian bekas atau balpres. Untuk itu kepada narasumber kami silakan untuk menuju tempat barang bukti dan mohon berkenan untuk menggunakan alat pelindung ya Bapak Ibu untuk menghindari adanya resiko kuman atau penyakit yang terbawa dari pakaian bekas tersebut. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara Konferensi Pers Sinergi Bea dan Cukai bersama dengan TNI Angkatan Laut, penindakan pakaian bekas atau balpres di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara selesai. Saya Erika dan rekan saya Amanda pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dan perilaku yang kurang berkenan selama jalannya acara. Terima kasih kepada para narasumber pada hari ini, serta kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan hadirin sekalian yang telah aktif serta kooperatif dalam mengikuti konferensi pers hari ini. Kolaborasi lindungi negeri, semangat tunaikan misi bersama. Sekian acara kita hari ini. Selamat lanjutkan aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Stop lagi nggak, Tar?